diberitahukan kepada seluruh peserta Zoom Academy Power Team. Sebelum kita masuk kepada materi Zoom kali ini, perkenankan saya menyampaikan beberapa aturan penting di saat Zoom berlangsung. 1. Peserta dilarang keras menghidupkan mic di saat penyampaian materi Zoom. 2. Bagi kalian yang belum bisa mendengar suara kami, agar bisa mengklik join audio di pojok kiri bawah HP Anda. Lalu pilih Wi-Fi atau data seluler. 3. Bagi yang ingin bertanya, bisa ditulis di kolom chat atau bisa melalui raise hand. Pertanyaan Anda akan dijawab saat penyampaian materi sudah selesai. 4. Berbicara Zoom ini ditampilkan di YouTube streaming Power Team. Diharapkan bagi yang open kamera, agar bisa memakai pakaian yang rapi atau pantas. Jangan sampai telanjang dada. 5. Yang tidak kalah pentingnya adalah, jangan sampai lupa, siapkan cemilan dan kopi kalian. Zoom kali ini akan dipimpin oleh top leader Power Team, Mr. Kenzi Crypto dari Batam. Dan akan dipandu oleh host fenomenal, Pak D. Haris dari Bekasi. Serta akan dibantu oleh co-host dari leader Power Team. Sekian dari kami, selanjutnya, Zoom akan kami serahkan sepenuhnya kepada host untuk mengatur jalannya Zoom ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, tanpa memanjangkan waktu, saya persilahkan Bang Kenzi untuk menyampaikan materi pada malam hari ini yang berjudul Pemahaman tentang limpahan dan menghindari pemasaran yang salah, serta menumbuhkan logika dalam pemasaran bisnis metafor. Saya persilakan waktu dan slide-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, Power Team Indonesia. Ya, sebelum saya mulai, terima kasih atas prepare Zoom-nya dari Pak D. Haris malam ini. Kemudian terima kasih juga untuk tim militan dan tim Sultan yang mana telah memberikan kami bingkisan berupa baju dan ini saya pakai. Dan terima kasih juga buat Pak Herman, saya juga dikasih pin satu, ada 3 dan satunya saya taruh di topi. Dan ini adalah salah satu semangat ya yang mana kita saling mengalirkan energi ketika kita saling mendukung ya, saling menunjukkan rasa kebersamaan. Itu suatu energi yang luar biasa yang akan mengalir ke tubuh kita untuk manfaat. Nah, teman-teman, bisnis ini adalah bisnis yang penuh dengan manfaat. Kenapa? Karena di sisi lain bisnis ini memang bertujuan untuk bisnis individu. Yang mana ketika teman-teman bergabung di Metafor, sebenarnya teman-teman itu mendapatkan sebuah peluang bisnis, yang mana peluang bisnis itu ketika kita bangun, itu untuk diri kita sendiri. Nah, jadi harapannya apa yang kita sampaikan di akademi itu, kita akan menyiapkan semuanya dalam hal supaya teman-teman memahami bahwa ini adalah bisnis sah yang bisa dikerjakan selamanya. Nah, dengan adanya proses, dengan adanya pertumbuhan dan langkah-langkah untuk pemahaman yang kita sampaikan, itu harapannya menjadi bekal selamanya. Ya, kami tidak bisa memberi dai, ya, kami tidak bisa memberi berupa uang, tapi yang kami kasih adalah sebuah pemahaman, ilmu pengetahuan, yang mana ini akan bermanfaat selamanya. Harapannya seperti itu. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa bisnis ini adalah bisnis yang berkelanjutan. Bisnis yang dibuat, didesain untuk tujuan proyek berskala besar. Ya, memang untuk saat ini skalanya masih kecil karena kita melihat hanya beberapa produk yang sudah menghasilkan uang. Tapi kita melihat jauh ke depan, kita melihat ekosistem ke depan bahwa bisnis ini adalah bisnis yang akan menumbuhkan banyak uang dan untuk perubahan finansial banyak orang di seluruh dunia. Teman-teman, saya akan masuk ke materi malam ini. Sudah saya susun. Pastinya materi malam ini masih seputaran matrik, karena kita ingin semua orang di Power Team memahami cara kerja matrik. Ya, tujuannya apa? Ketika teman-teman paham tentang logika matrik, cara kerjanya,
ini bisnis sangat menarik dikerjakan. Artinya teman-teman bisa melihat potensi uangnya di mana. Tapi kalau kita tidak tahu cara kerja matriknya atau logika di dalam matrik itu sendiri, kita bingung uangnya di mana, kan seperti itu. Nah, jadi harapannya teman-teman bisa memahami materi malam ini. Kita juga banyak merilis materi akademi sebelumnya. Nah, seiring berjalan kami terus meningkatkan akademi ini sesuai dengan kebutuhan. Yang mana akademi ini kita rancang sendiri sesuai dengan pemikiran kami, yang mana pastinya implementasinya bukan teori, tapi sudah diimplementasikan atau actionnya sudah dipahami atau sudah dijalankan. Nah, jadi murni ini adalah buah karya atau pemikiran kami yang sudah diimplementasikan. Oke. Nah, sebelum saya masuk di slide, bagi teman-teman yang baru bergabung malam ini dan belum mengenal, salam kenal, saya Kenzi dari Batam. Saya fokus di pengembangan proyek desentralisasi under Lando Oktanikop 2 tahun lebih, dan kita pastinya sangat mengikuti perkembangan peta global dan standar pengembangan kita mengikuti peta globalnya. Oke, di sini saya akan sampaikan slide. Oke. Sip. Bisa diterima, Bang Aris? Sudah, sip. Slide-nya masuk semua ya? Masuk semua. Ini saya bukan sistem full screen ini. Tapi masuk. Oke, kita mulai. Oke, teman-teman Power Team Indonesia, Force Power Team Academy. Ya, malam ini kita akan membahas tentang pendalaman matrik. Sorry, Bang Aris, tolong di-unmute. Ya, sebentar. Oke, kita lanjut. Ya, teman-teman, malam ini kita akan membahas ya tentang pendalaman kerja, cara kerja matrik sistem, yaitu matrik klasik. Di sini pastinya ada tujuannya. Jadi tujuan akademi ini adalah pemahaman tentang limpahan dan menghindari pemasaran yang salah, serta menumbuhkan logika dalam pemasaran bisnis metaverse. Nah, dengan adanya materi malam ini, harapannya teman-teman mengerti ya, ketika bisnis itu kita menemukan logikanya, bisnis itu kita yakini itu bisa nyaman mengerjakannya. Tapi kalau kita tidak mengerti apa yang sedang kita kerjakan, terkadang itu terasa tabu dan semangatnya tuh ngambang, dan artinya tidak ada fokus di dalam pengembangan bisnis. Kami mau Power Team Indonesia memahami sepenuhnya matrik sistem, ya, menguasai sepenuhnya logika di dalam program smart contract ini. Nah, di sini kami sudah merancang slide yang mana sekiranya bisa dipahami, dan di sini juga kita akan menumbuhkan logika di dalam programnya. Oke, teman-teman, di sini juga kita sudah meluncurkan 5 materi ya akademi yang telah diluncurkan. Teman-teman bisa menguasai 5 materi ini dan ditambah dengan materi malam ini. Artinya ya, semakin lama materi akan terus ditingkatkan. Ilmu dari pengembangan dari proyek ini itu nggak ada batasnya. Banyak sekali yang ingin kita sampaikan. Yang mana pastinya semua yang kita sampaikan itu adalah hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berhubungan dengan proyek Metaverse. Kedepannya juga kita akan meluncurkan akademi khusus tentang NFT, tentang Metaverse koin utama dan cara kerja BOS Matrik. Nah, artinya tugas kita masih banyak untuk memahami logika atau memahami program-program yang ada di Project Metaverse. Nah, kenapa itu penting? Karena itu semua adalah sumber uangnya. Oke, teman-teman, jenis matrik Force klasik itu ada 2 aja. Ya, ada namanya matrik S6. Oke, matrik S6 ini terdiri dari 2 tingkat dan 6 titik kosong. Penghasilannya, penghasilannya matrik X6 ini itu berasal dari mitra pribadi atau pemasaran langsung, dan juga limpahan atau dari pemasaran orang lain. Nah, terkhusus untuk matrik S3, ini terdiri dari 1 baris aja dan 3 titik kosong atau 3 matrik kosong. Keuntungannya itu adalah dari pemasaran langsung, ya. Jadi tidak ada limpahan untuk S3. S3 ini adalah income tercepat ketika teman-teman melakukan pemasaran atau pengembangan dari matrik S3 ini. Jadi
berhasil memasarkan, bonusnya 100%. Oke. Nah, di sini temukan logika dalam bisnis. Jadi begini ya, pemasaran matriks sistem adalah logika pemasaran normal yang diciptakan oleh Mr. Lado yang diimplementasikan secara otomatis dengan pengembangan smart contract blockchain Polygon. Merupakan kecerdasan buatan yang berjalan secara otomatis dengan sistem pemasaran produk digital dengan alat transaksi yaitu cryptocurrency. Nah, pada umumnya alat transaksi biasanya menggunakan uang fiat, ya. Produk pada umumnya adalah produk yang bisa disentuh. Itu adalah pola pemasaran tradisional. Nah, ini kita mengimplementasikan pemasaran terdesentralisasi yang mana sebenarnya ini adalah logika pemasaran dengan produk blockchain, alat transaksinya produk blockchain juga, dan semua yang kita dapat berhubungan dengan blockchain teknologi ekosistemnya. Oke. Kemudian kita masuk ke logika pemasarannya. Nah, di sini saya memikirkan bagaimana agar teman-teman bisa memahami matrik ini dengan logika pemasaran. Karena kita tidak mau semua orang hanya memahami matrik dari sisi sistem. Ketika teman-teman memahami matrik dari sisi sistem, ini sedikit sulit dipahami. Karena sistem pada umumnya yang kita kenal adalah binari, trinari, dan matahari. Dan itu semua orang rata-rata persentasenya tinggi memahami itu. Ketika dikenalkan dengan matrik, ini akan sedikit sulit, karena ini adalah hal baru pertama di dunia. Nah, dengan menemukan logika pemasaran tradisional, harapannya ini bisa membantu memahami logika matriks sistem. Oke, teman-teman perhatikan, di sini saya menampilkan ya mesin jahit, yang mana sebenarnya mesin jahit ini adalah alat. Oke, alat ini bertujuan untuk membuat atau mendapatkan baju, celana, kemudian kain dan sejenisnya, dan hasil dari kerjaan yang kita kerjakan menggunakan mesin ini akan menghasilkan uang. Ya, kita jahit baju, kemudian nanti kita pasarkan dapat uang. Logikanya seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada level, ya, level 1, level 2, level 3. Pastinya harganya pastinya berbeda. Ya, semakin tinggi levelnya, semakin besar juga nilai pemasarannya atau nilai dari harganya itu sendiri. Sekarang kita bisa melihat ya di level 1 itu adalah S6. Oke. Ketika teman-teman membeli level 1 ini, artinya teman-teman mendapatkan 6 mesin jahit. Oke. Nah, di dalam S6 ini diterapkanlah aturan. Oke, anggaplah ini aturan di dalam pemasaran tradisional. Maka penerapannya adalah beli sekali seharga 1 juta, maka teman-teman akan mendapatkan 6 mesin jahit, kemudian setiap penjualan itu dihargakan 1 juta. Jadi teman-teman belinya 1 juta, dapat 6, nanti dijual lagi, harganya 1 juta. Oke, itu adalah aturan mainnya. Kemudian, penjualan pertama dan kedua, teman-teman hasil dari pemasaran itu sendiri, ya, hasil dari pemasaran mesin jahit ini akan diberikan ke tetangga terdekatnya. Oke. Nah, kemudian aturan dibuat seperti itu. Kemudian teman-teman berhasil memasarkan 2 ini, ya, dibeli oleh orang lain, anggaplah, tapi bonusnya itu atau hasil dari penjualan itu diberi ke tetangga sebelah, tetangga kiri kanannya, seperti itu. Nah, itu sudah ditetapkan aturannya kalau ingin membeli mesin jahit ini. Kemudian di penjualan yang ketiga, keempat, kelima, maka teman-teman bisa menghasilkan hasil dari pemasaran itu sendiri. Oke. Nah, kemudian di mesin yang terakhir, mesin jahit yang terakhir ini, ketika berhasil dipasarkan, maka bonusnya atau hasil dari penjualan itu sendiri itu dikembalikan ke sini untuk mendapatkan 6 mesin jahit lagi. Nah, logikanya seperti itu. Oke. Kemudian, nah, jadi di dalam pengembangan matrik tradisional, aturannya dibuat, jadi kita membeli 6 mesin jahit, maka 6 ini ada beberapa produk mesin jahit yang 6 ini itu bisa dilakukan pemasaran oleh orang lain. Karena ada pemasaran bersama di dalam sini. Nah, itulah yang terjadi ketika kita mendapatkan limpahan.
Nah, logikanya seperti itu. Kemudian untuk S3 juga, S3 itu ada di produk yang kedua. Oke. S3 ada di produk level yang ketiganya. Oke. Nah, mesinnya berbeda, harganya juga berbeda, dan cara kerjanya atau aturannya juga berbeda. Membeli satu kali seharga 3 juta dan kita bisa melakukan penjualan sebanyak 3 kali dengan masing-masing harga 3 juta. Kemudian di penjualan terakhir itu adalah diambil dananya untuk modal membeli kembali sebanyak 3 mesin jahit berikutnya. Aturan dibuat seperti itu. Permasalahan yang muncul ketika ini logika pemasaran tradisional diterapkan, ini bisa dinego, ya. Yang tadinya sudah ditetapkan satu mesin jahit adalah 1 juta, ketika diimplementasikan di lapangan, maka harganya ada yang jual 500.000, ada yang seharusnya yang hasil dari pemasaran 2 ini dikasih aja, seharusnya hasil dari pemasaran itu dikasih ke tetangga sebelah, tapi tidak dikasih. Permasalahan yang muncul seperti itu pastinya, karena penerapan tradisional yang tidak diikat oleh smart contract. Nah, bagaimana dengan produk ini ketika diimplementasikan di blockchain teknologi? Sayangnya ini nggak bisa, karena ini bukan produk blockchain. Oke, kalau seandainya ini bisa, penerapan penjualan seperti ini bagus diterapkan ya ke teknologi blockchain, karena dia adalah bagian dari produk tradisional atau produk pada umumnya yang tidak bisa tersinkron dengan teknologi, sehingga ini tidak memungkinkan dipasarkan dengan pola matrik. Oke. Apa yang bisa dilakukan dengan pemasaran logika seperti ini untuk implementasi blockchain? Ya pastinya harus menggunakan produk digital juga, yang mana produk itu adalah produk blockchain teknologi juga. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang mesin jahit, sekarang kita berbicara tentang matriknya. Ada S6 level 1, S6 level 2, dan S3 level 3. Oke. Ini adalah alat untuk menghasilkan uang atau alat untuk melakukan pengembangan bisnis. Dan ini adalah produk blockchain yang di dalamnya adalah susunan matriks sistem atau algoritma program yang sudah dibuat level-level atau sejenis produk-produknya yang mempunyai nilai yang berbeda. Nah, di dalam pengembangan program ini atau pemasaran matriks sistem ini ada 2 matrik atau 2 cara kerja. Aturannya sama, penerapannya seperti logika pemasaran tradisional, cuma ini diikat oleh smart contract yang tidak bisa diintervensi oleh pihak ketiga. Kalau kita berbicara tentang pemasaran logika, pemasaran produk nyata, pastinya di sini banyak sekali campur tangan pihak ketiga. Ada yang melakukan negosiasi, ada yang mungkin produknya hilang, ada mungkin produknya yang seharusnya bagian ini hasil pemasarannya diberikan ke tetangga sebelah, kiri kanan, tapi tidak dilakukan. Ini akan rawan sekali terjadi penipuan, penyelewengan, dan hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan ini. Nah, berbeda ketika ini diimplementasikan dengan logika pemasaran blockchain teknologi. Ya, maka teman-teman akan mendapatkan aturan yang sangat ketat, yang tidak bisa dinego, yang sudah diikat oleh smart contract, dan selamanya ada di situ. Oke, aturannya sama pada prinsipnya. Ketika kita membeli matrik S6, maka dengan sendirinya kita mendapatkan 6 matrik S6. Berhasil memasarkan baris kedua, kita akan berikan kepada matrik terdekat sebagai limpahan. Ketika kita berhasil memasarkan 4 program di bawahnya, level matrik kosong di baris kedua ini, kita akan mendapatkan bonus 100%. Satunya hasil dari pemasaran terakhir untuk membeli lagi 6 matrik kosong. Oke. Kemudian S3, ya S3 juga seperti itu. S3 juga seperti itu, kita membeli S3 mendapatkan 3 matrik kosong untuk dipasarkan kembali. Totalnya kita dapat 200%, 100%-nya untuk membeli lagi 3 space kosong berikutnya. Oke. Nah, logikanya sama. Nah, menariknya ketika logika pemasaran ini diimplementasikan di pengembangan smart contract, maka ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun, tidak bisa dilakukan negosiasi, tidak bisa fungsional atau kesepakatan ini diingkari. Itu yang menarik. Oke. Kalau kita berbicara tentang mesin jahit, fungsionalnya untuk apa? Untuk membuat baju, celana, kemudian lain-lain. Hasil dari itu nanti kita jual jadi duit. Kalau ini
hasilnya apa? Matriks sistem ini hasilnya adalah nanti kita akan mendapatkan NFT, dapat Forcecoin, Meta Forcecoin utama, staking program. Kemudian dari situ kita menghasilkan sumber-sumber uang. Polanya seperti itu. Oke, kita masuk ke urutan pengisian setiap matrik. Jadi teman-teman yang sudah bergabung di Metaforce dan membeli matrik sistem klasik, harusnya mengerti pergerakan matrik. X3, pengisian matrik itu adalah urutannya dari kiri ke kanan. Oke, 1, 2, dan 3. Ketika teman-teman mendapatkan satu orang memasarkan kepada si A, maka si A akan mengisi di program 1. Dan seterusnya si B kedua dan ketiga. Ya, seperti itu urutannya. Kemudian untuk matrik S6, pengisian matriknya ketika matrik kita kosong pertama kali, maka pengisian ketika berhasil melakukan pemasaran, orang pertama akan mengisi di sebelah kiri ini. Baru kanan, baru nanti ke bawah lagi kanan. Nah, setelah sampai di 3 ini urutannya, maka dia akan loncat nyebrang ke program 4. Oke, setelah ini terisi dia akan balik lagi ke 5, maka yang terakhir dipasarkan adalah ini. Dan ini sudah diatur oleh program dan tidak bisa kita meset. Ya, jadi tidak bisa kita mengaturnya. Jadi kalau seandainya orang ingin bergabung nih, kemudian seharusnya dia mendapatkan program di sini atau mengisi di program di sini, karena saya ingin membantu dalam hal supaya dia cepat dapat limpahan, ya udah saya taruh di sini, nggak bisa seperti itu. Atau mungkin yang dari sini saya pindahkan ke sini, nggak bisa. Nah, itulah keunikannya, itulah kekuatannya. Karena pada aturan yang diterapkan di dalam program ini tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa diintervensi, bahkan Lado Octanico pun tidak bisa sama sekali mengubah apa yang ada di dalam smart contract ketika dia sudah meluncurkannya. Oke, artinya komitmen dan konsisten di dalam program ini akan berjalan seperti ini terus-menerus. Oke, nah kita masuk ke slide berikutnya. Di sini teman-teman harus memahami, ya, harus memahami limpahan. Ada namanya limpahan dari atas untuk matrik S6. Teman-teman harus memperhatikan, di sini saya simulasikan 3 matrik. Dan 3 matrik ini dilihat dari matrik masing-masing. Teman-teman perhatikan di matrik Anda, di bawah sini, ya. Anggaplah ini adalah matrik kita. Kemudian bagaimana ketika matrik kita dilihat dari matrik upline langsung kita? Maka kita bisa melihat matrik upline langsung kita, maka posisi kita ada di sini. Oke, ada di sini, ya, dari sini ke sini. Posisi kita itu ada di sini. Nah, kalau kita lihat dari matrik upline langsung kita. Sekarang bagaimana kalau kita melihat dari matrik upline di atas kita lagi, ya? Matrik di atas upline langsung kita atau di level atasnya. Nah, maka kita itu sebenarnya berada di posisi ini. Oke, dari sini sini. Oke. Nah, teman-teman harus memahami polanya seperti itu. Bagaimana ketika, ya, pemasaran terjadi di upline yang paling atas atau upline dari upline kita, maka dia akan melakukan pemasaran seperti ini. Dia akan mengisi di sini dulu. Oke, dia akan mengisi di sini. Dia akan mengisi di sini. Dia akan melakukan pemasaran kembali di sini. Kemudian dia akan melakukan pemasaran di sini. Dan dia menghabiskan satu siklus. Kita tertinggal di matrik ini, ya, matrik kita sendiri. Artinya kita terputus dari hubungan dengan upline di atas upline kita. Yang sebelumnya sebenarnya kita terhubung, walaupun kita bergabung dengan upline langsung kita. Oke, sampai di situ teman-teman harus memahami. Kemudian bagaimana dengan kita limpahan yang terjadi dari atas? Di sini kita bisa melihat kita tidak mendapatkan limpahan dari matrik upline atas. Tidak ada limpahan, ya, karena posisi kita ada di sini. Oke. Nah, bagaimana dengan pemasaran yang terjadi di upline, ya, upline langsung kita? Ketika si upline melakukan pemasaran berikutnya, maka dia akan mengisi sini dulu. Kemudian dia melakukan pemasaran lagi, maka dia akan mengisi di sini. Dengan sendirinya, teman-teman akan mendapatkan limpahan di sini. Oke. Dengan sendirinya, teman-teman akan mendapatkan limpahan.
ketika si upline melakukan pemasaran di program ini, dia mendapatkan bonus 100%. Oke, teman-teman mendapatkan limpahan 0%, dan ini adalah aset. Oke, ini adalah aset yang mana ini tetap harus diisi walaupun tidak diisi oleh limpahan. Nah, walaupun tidak menghasilkan, ini namanya limpahan, dan ini nilainya sangat berharga. Nilainya tetap karena ini adalah program yang harus diisi. Oke. Kemudian si upline juga melakukan pemasarannya berlanjut, ya. Upline-nya aktif, misalnya seperti itu, dia akan melakukan pemasaran lagi kepada orang berikutnya, maka dia akan mengisi di sini. Oke. Kemudian si upline juga akan mengisi ke sini. Maka dengan sendirinya dia akan mengisi di sini. Artinya si upline inilah yang memberi